Halo, ini adalah video yang kedua yang membahas mengenai ERD. Jadi bagian kedua ya. Di sini kita akan masuk ke simbol ERD-nya. Jadi sudah masuk ke diagramnya gitu ya. Kalau misalnya kalian masih basic banget, belum paham apa itu ERD, nah kalian bisa simak dulu sih video yang sebelumnya yang membahas mengenai dasar banget teori mengenai ERD sebelum masuk ke gambarnya. Supaya nanti nggak bingung dengan apa sih itu entitas, apa sih atribut itu, kemudian apa sih relasi itu, kayak gitu ya. Oke, jadi karena kalian sudah di sini, saya asumsikan kalian sudah paham mengenai istilah-istilah tersebut ya. Nah, jadi komponen ERD sendiri kan terdiri dari entitas. Entitas kita gambarkan dengan segi 4 ya. Kemudian ada atribut dari entitasnya, itu digambarkan dengan elips yang terhubung ke entitas masing-masing. Contohnya misalnya entitas customers memiliki 4 buah atribut di sini. Ada customer ID, customer name, customer street, dan customer city. Nah, karena keempat atribut ini adalah atribut milik customer, maka dipasangkan dengan garis menuju ke entitas customer. Kemudian ada customer ID tuh yang ada garis bawahnya. Itu merupakan kunci primer dari sebuah entitas. Nah, by the way, kunci primer itu sendiri adalah sebuah atribut yang memiliki nilai yang unik, yang membedakan antar satu anggota entitas dengan anggota entitas yang lainnya. Misalnya contoh nih, kalau mahasiswa, mungkin dia memiliki NIM, yang mana antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, itu NIM-nya pasti berbeda. Itu yang disebut dengan unik gitu. Jadi nomor identifikasinya dia. Nah, itu bisa dijadikan sebagai primary key. Salah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua entitas ya. Entitas yang kedua yaitu loan. Loan ini memiliki dua atribut juga, yaitu loan number dan amount. Di mana di sini loan number itu adalah kunci primernya. Nah, selain entitas dan atribut, jadi sebuah ERD juga tersusun atas relasi. Jadi namanya juga entity relationship diagram ya. Kalau nggak ada relasinya, terus namanya bukan ERD lagi dong gitu ya. Oke, jadi relasi ini keterhubungan antar satu entitas dengan entitas lain. Misal contohnya di sini relasinya namanya borrower. Jadi customer itu terhubung dengan loan atau pinjaman itu dalam relasi meminjam gitu ya. Jadi ini peminjam gitu ya. Customer meminjam pinjaman. Nah, relasi sendiri itu digambarkan dengan bentuk belah ketupat atau diamond. Oke. Nah, kita akan lanjut ya ke yang berikutnya, lebih banyak ke simbol-simbolnya, tapi sebelumnya kita masuk ke contoh komplit ya. Tadi kan saya sempat menjelaskan atribut itu ada 4 jenis ya. Ada sederhana, ada yang komposit, ada yang bernilai banyak, dan ada yang turunan. Nah, ini contohnya entitas customers. Loh, ini kok beda ya dengan sebelumnya? Kok customer yang ini atributnya banyak dan bercabang-cabang? Kok yang sebelumnya sedikit gitu ya? Sekali lagi, itu tergantung kepada kasus yang Anda angkat. Dan tergantung kepada kalau di contoh sebelumnya kita penekanannya kepada contoh sederhana aja dan supaya tidak ramai gitu ya. Karena kita juga mengangkat contoh, oh itu ada relasinya loh gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya kita supaya mewakili keempat atributnya. Nah, jadi ada entitas namanya customer nih. Customer itu punya atribut customer ID sebagai kunci primer, kemudian di sini ada name. Nah, name ini berarti karena dia ada cabangnya, berarti atribut komposit. Dipecah menjadi first name, middle name, dan last name. Artinya name itu terdiri dari 3 pecahan atribut, tapi tergabung dalam satu atribut tunggal, yaitu name. Begitu juga dengan address. Address itu memiliki detail atau pecahan atribut berupa street, city, state, dan zip code. Sedangkan street ini dipecah menjadi street number, street name, dan apartemen number-nya. Nah, ini baik nama maupun address itu adalah atribut komposit karena dia bisa tersusun dari atribut yang lain. Kemudian ada age. Nah, age ini kok dia ada garis putus-putusnya ya? Ini disebut sebagai atribut turunan. Lah, kenapa kok dia atribut turunan? Karena age atau umur ternyata bisa kita hitung dari date of birth atau dari tanggal lahir seseorang. Nah, beda kasus kalau misalnya tanggal lahirnya ini nggak disimpan ya. Tidak ada atribut tanggal lahir, berarti age itu
artinya bukan turunan lagi, karena age menjadi tidak bisa dihitung, sehingga tidak bisa diketahui, gitu ya. Karena di sini tanggal lahirnya disimpan atau ada, maka age bisa kita hitung. Jadi age ini adalah atribut turunan. Oke, kemudian contoh yang lainnya adalah phone number. Kenapa ini garisnya double? Ini menunjukkan berarti bahwa phone number itu atribut bernilai banyak. Artinya, aplikasi yang akan menggunakan basis data ini itu mensupport pencatatan nomor telepon seorang customer. Itu bisa lebih daripada satu. Makanya jadinya atribut bernilai banyak. Itu dijelasin di video yang sebelumnya ya mengenai jenis-jenis atribut. Oke, ini lambang-lambangnya secara lengkap ya sebenarnya. Jadi di sini ada kotak itu pasti entitas. Tapi entitas itu sebenarnya ada dua jenis, kuat dan lemah. Yang lemah itu garisnya double. Nanti dijelaskan di video yang lain ya. Ini relasi untuk atribut untuk entitas lemah. Sorry ya. Kemudian ini simbol atribut. Ini atribut yang ada garisnya berarti atribut primary key, atribut bernilai banyak yang garisnya double, atribut komposit yang ada pecahannya ya, penyusunnya, atribut turunan yaitu yang garisnya putus-putus gitu ya. Nah, ini adalah relasi yang akan kita bahas berikutnya. Nah, oke, akhirnya kita sampai deh di relasi. Nah, jadi contohnya nih ya, bagaimana menggambarkan relasi? Tadi di slide pertama sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh yang lain lagi ya. Misalnya dosen dengan mata kuliah. Jadi jelas ya di sini ada dua entitas, yaitu entitas dosen dan entitas mata kuliah. Masing-masing dengan atributnya. Dosen dengan atribut kunci primer adalah NIP, mata kuliah dengan atribut kunci primer adalah kode. Nah, di sini antara dosen dan mata kuliah terhubung dalam relasi mengajar. Ya jelas ya, karena dosen mengajar mata kuliah. Nah, oke. Apa sih maksudnya MN ini? Ini akan dijelaskan di video yang lain ya, karena agak panjang ya. Kemudian, relasi pun kadang-kadang bisa muncul atribut. Jadi misalnya di sini, oh relasi itu bisa ada atributnya ya? Ada. Nah, contohnya karena di sini dosen mengajar mata kuliah, kemudian akhirnya muncul kelas perkuliahan. Nah, jadi di sini ada nama kelas. Misalnya contoh nih, dosen si Andi mengajar mata kuliah basis data. Nah, ada lagi dosen yang lain, misalnya namanya Eko. Eko juga mengajar basis data. Tapi masing-masing mereka mengajar kelas yang berbeda. Andi mengajar basis data untuk kelas A, Eko mengajar basis data untuk kelas B. Nah, jadi kelas itu muncul akibat ada dosen yang mengajar mata kuliah. Gitu. Kalau tidak ada relasi dari dosen ke mata kuliah, kan kelasnya nggak mungkin ada. Makanya kelas itu munculnya di dalam relasi. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut lagi dengan konsep yang namanya partisipasi entitas. Apa sih maksudnya partisipasi? Jadi kalau entitas itu terhubung atau terrelasi, itu pasti akan ada yang berpartisipasi ya. Contohnya kayak tadi, dosen mengajar mata kuliah. Artinya seberapa banyak sih dosen yang berpartisipasi dalam mengajar? Apakah semua dosen harus mengajar? Ataukah boleh ada dosen yang tidak mengajar mata kuliah? Nah, itu yang kita sebut sebagai partisipasi ya. Jadi ini menunjukkan apakah anggota dari suatu himpunan entitas harus berpartisipasi dalam suatu relasi. Kalau semuanya wajib berpartisipasi, artinya kayak tadi misalnya semua dosen tuh harus mengajar mata kuliah, berarti itu artinya full participation. Atau dalam hal ini kadang-kadang kalau kalian bikin ERD atau model data dengan software seperti Power Designer misalnya, itu ada istilah mandatory. Mandatory itu artinya wajib, harus gitu ya. Atau kalau boleh sebagian tidak berpartisipasi atau tidak wajib gitu ya, artinya ada dosen yang boleh tidak mengajar misalnya kayak gitu. Itu kita istilahkan dengan partial participation atau optional. Jadi full versus partial dan mandatory versus optional ya. Total participation atau full participation atau mandatory itu digambarkan dengan garis ganda. Artinya setiap entitas dalam entity set itu wajib berpartisipasi setidaknya satu. Artinya kalau contohnya misalnya dosen, kalau total participation artinya setiap dosen itu wajib mengajar at least atau minimal satu
mata kuliah, misalnya seperti itu. Kalau partial participation artinya ya mungkin beberapa anggota mungkin tidak memiliki partisipasi. Ini digambarkan dengan garis relasi satu aja. Misalnya kalau dosen misalnya ternyata partisipasinya adalah parsial ke mengajar, berarti ya ada dong dosen yang tidak mengajar. Jadi seperti itu, boleh itu gitu ya. Itu tergantung kepada nanti tetap tergantung balik lagi sih kepada case study-nya ya. Oke, ini contohnya nih ya. Misalnya mahasiswa dengan skripsi. Misalnya mahasiswa mengerjakan skripsi ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan di sini ada dua entitas, mahasiswa dan skripsi. Mahasiswa punya 2 atribut, skripsi punya 4 atribut. Kunci primernya yang bergaris bawah ya. Nah, di sini ada yang garisnya 1. Ada juga yang garisnya 2. Nah, apa sih artinya di sini? Jangan pikirkan dulu angka 1 dengan 1 ini ya. Nah, garis 1 itu kan artinya dia partial participation ya. Partial participation artinya bahwa tidak semua mahasiswa mengerjakan skripsi gitu loh. Jadi akan ada mahasiswa-mahasiswa yang ya tidak mengerjakan skripsi. Mungkin mahasiswanya memang masih semester awal, jadi belum yang sampai mengerjakan skripsi. Jadi ini parsial, karena ada anggota dari himpunan entitas mahasiswa yang tidak mengerjakan skripsi. Sedangkan skripsi itu, sampai ada skripsi, itu kan nggak mungkin nggak ada yang punya gitu loh. Pasti ada yang ngerjain. Ngerjain maksud saya bukan menjahili ya, mengerjakan. Pasti skripsi itu harus berpartisipasi, artinya harus ada yang mengerjakan. Harus. Jadi skripsi ini harus punya pasangan. Siapa sih mahasiswa yang mengerjakan, itu harus ada. Makanya di sini jadinya total atau mandatory. Karena harus ada mahasiswa yang mengerjakan. Sementara mahasiswa nggak harus punya skripsi, jadi parsial. Kayak gitu ya, mudah-mudahan cukup paham ya. Nah, jadi video kali ini sampai segitu dulu ya. Di video berikutnya, saya akan membahas mengenai pemetaan kardinalitas. Mungkin kalian tadi lihat ada MN, ada satu-satu. Apa sih artinya ini? Nah, itu akan kita lihat di video berikutnya ya.